Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim review jurnal skripsi tentang aplikasi ekstrak antosianin ketan hitam sebagai bahan tambahan sabun cair yang disusun oleh kita berdua, yaitu Tria Yusmita Utari dengan NIM 51 dan William Rawanu NIM 54. Dengan pembimbing kami yaitu Ibu Yuni Kurniati dan Ibu Mala Hayati Nasution. Pendahuluan, radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas merupakan atom atau gugus yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, sehingga sangat reaktif karena keadaan dari elektronnya yaitu ganjil. Untuk penyebab dari radikal bebas sendiri itu disebabkan oleh polusi udara, asap kendaraan, sinar ultraviolet, bahan kimia, dan makanan. Dari penyebab tersebut akan mengakibatkan terjadinya kerusakan kulit dan terjadinya penuaan dini. Untuk solusinya, itu dibutuhkan senyawa yang dapat menetralkan radikal bebas, yaitu antioksidan. Di mana antioksidan ini akan mendonasikan elektronnya, sehingga membuat radikal bebas ini menjadi stabil. Nah, selanjutnya yaitu beras ketan hitam, yang merupakan bahan baku yang kita gunakan. Kenapa beras ketan hitam? Karena beras ketan hitam mengandung antioksidan yang terdapat pada antosianin. Nah, antosianin sendiri merupakan golongan flavonoid yang biasanya digunakan untuk pigmen pewarna, entah itu makanan ataupun tekstil. Dan untuk kadar antosianin sendiri pada ketan hitam didapatkan rata-rata sekitar 109 sampai 256 mg per 100 gram beras ketan hitam. Sedangkan untuk beras warna lain didapatkan hasil rata-rata yaitu 0,33 sampai 1,39 mg per 100 gramnya. Berikut merupakan data dari produksi padi di Indonesia pada tahun 2013 hingga 2017. Dari tahun ke tahun, produksi padi di Indonesia semakin meningkat. Sedangkan untuk tingkat partisipasi konsumsi beras ketan hitam pada tahun per tahunnya itu menurun. Nah, karena menurun ini terjadi penurunan ini karena kurangnya termanfaatkan beras ketan yang digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya pemanfaatan ketan hitam sebagai sumber antioksidan ini dapat menjadikan produksi ketan hitam yang ada di Indonesia ini semakin meningkat dan meningkatkan nilai jual dari ketan hitam itu sendiri. Nah, masuk ke bagian sabun cair. Nah, untuk secaranya sendiri, pada awalnya sabun dibuat dalam bentuk padat. Namun dengan bertambahnya inovasi dan kemajuan dari teknologi, inovasi semakin marak dan terjadilah sabun cair. Namun untuk sabun cair yang diinovasikan pada waktu itu, kebanyakan sebagai sabun cuci, tidak untuk sabun mandi. Dan untuk keunggulan dari sabun cair sendiri yaitu mudah diletakkan pada wadah tertutup dan higienis. Dan untuk kegunaannya sendiri yaitu sabun merupakan kebutuhan primer yang banyak digunakan pada rumah tangga sebagai membersihkan kotoran dan lemak yang menempel pada tubuh. Dan untuk data sendiri yang kita peroleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menyatakan bahwa persentase konsumsi sabun di Indonesia sangatlah tinggi mencapai 99,8%, yang mana sabun sebagai kosmetik merupakan pengguna tertinggi seperti itu. Dan untuk inovasi yang akan kita lakukan yaitu sabun sebagai antioksidan dan sebagai penangkal radikal bebas dan juga sebagai antibakteri. Tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi stabilitas antosianin dari ketan hitam. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui cara mengaplikasikan ekstrak antosianin ke dalam sabun. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara menguji sabun cair yang memenuhi standar nasional Indonesia. Nah, untuk metodologi penelitian sendiri kita bagi menjadi 3, yaitu yang pertama ekstraksi antosianin ketan hitam, yang kedua yaitu sabun antioksidan ketan hitam, dan yang ketiga uji sabun cairnya. Berikut pembahasan untuk parameter ekstraksi antosianin ketan hitam. Jadi parameter ekstraksi antosianin ketan hitam itu dipengaruhi oleh jenis pelarut.
Untuk antosianin sendiri itu merupakan kelompok senyawa flavonoid, di mana flavonoid sendiri itu berhubungan dengan kandungan pigmen seperti merah, ungu, dan hitam. Flavonoid bersifat polar, di mana mudah larut dalam air. Dan flavonoid akan larut dengan baik dengan pelarut yang polar juga. Terdapat pada penelitian Abdurrahim dan kawan-kawan tahun 2016, di mana untuk ekstraksi antosianin ketan hitam dengan menggunakan berbagai macam pelarut yang digunakan, pelarut aseton memiliki hasil ekstraksi yang lebih besar daripada pelarut metanol dan etanol. Studi penelitian dari Kanita Tanawong tahun 2009 menunjukkan bahwa aseton lebih unggul daripada pelarut etanol bila digunakan untuk membuat ekstrak kasar dari beras ketan hitam. Titik didih aseton lebih rendah daripada pelarut etanol. Jadi sehingga suhu yang lebih rendah dapat mengurangi penguapan pelarut serta dapat menghemat energi dan mengurangi panas. Nah, yang berikutnya yaitu parameter ekstraksi antosianin ketan hitam pada pH tertentu. Nah, kebanyakan yang digunakan pada penelitian ini yaitu antara pH 3 sampai 5 yang menandakan bahwa pH yang digunakan yaitu rata-rata asam. Nah, untuk pengujiannya menggunakan HPLC. Nah, HPLC ini digunakan untuk mengetahui kandungan atau komposisi apa saja yang terdapat pada antosianin. Nah, kebanyakan komposisi antosianin yaitu MVGL, DBGL, CIGL, PTGL, dan PNGL. Untuk keterangannya terdapat di bagian bawah tabel. Nah, untuk hasil yang paling baik didapatkan pada CIGL atau cyanidin 3-glukosid. Nah, cyanidin 3-glukosid juga sendiri merupakan komposisi utama pembentuk antosianin pada ketan hitam. Dan untuk pH yang paling baik diuji juga didapatkan pada sekitar pH 3 pada MVGL. Dan untuk DBGL sendiri didapatkan hasil yang baik pada pH 4, CIGL pada pH 3 juga. Dan untuk PTGL didapatkan hasil yang baik pada pH 3. Dan untuk yang terakhir, PNGL didapatkan hasil yang paling baik juga pada suhu 4. Di sini dijelaskan juga bahwa keadaan semakin asam menyebabkan semakin banyak dinding sel vakuola yang pecah sehingga pigmen antosianin semakin banyak yang terekstrak. Kemudian parameter yang selanjutnya yaitu dipengaruhi oleh waktu ekstraksi. Dalam penelitian Kanita Tanawong dan kawan-kawan tahun 2009 itu diperlihatkan bahwa pH terdapat pH berbagai macam pH yang digunakan dan waktu ekstraksi yang digunakan. Untuk total antosianin yang didapatkan itu yang paling besar pada pH 2 sekitar 342 pada waktu ekstraksi 2 jam. Pada waktu ekstraksi 8 jam, total antosianin menurun sebesar 313. Nah, ini disebabkan karena lamanya waktu ekstraksi. Kenapa? Karena pada pH asam kuat, senyawa antosianin ini cepat terhidrolisis menjadi kalkon yang terionisasi sempurna. Hal ini yang menyebabkan antosianin mudah rusak pada kondisi perendaman yang lama. Sehingga pada kondisi asam, waktu perendaman yang digunakan itu sebentar, agar antosianin yang terdapat pada ketan hitam tidak mudah terdegradasi. Nah, untuk parameter selanjutnya yaitu suhu pemanasan. Nah, di sini diuji pada suhu antara 30 sampai 80 pada waktu pemanasan selama 15, 30, 45, dan 60 menit. Nah, di sini didapatkan hasil yang seperti pada tabel. Pada suhu pemanasan sendiri juga berpengaruh pada stabilitas antosianin. Karena untuk suhu tertinggi dari antosianin sendiri yaitu sekitar 50 derajat Celcius. Nah, jika suhunya semakin tinggi, itu akan juga merusak sel antosianin sendiri yang ada pada ketan hitam.
studi literatur sabun. Di sini terdapat 2 formulasi sabun yang digunakan pada ekstrak bunga pacar air dan pada ubi ungu. Jadi untuk ekstrak bunga pacar air itu didapatkan 5% formula, 10% dan 15%. Dengan komposisi ekstrak bunga pacar air sebesar 2,5 gram untuk formula 5% dan 5 gram untuk formula 10% dan 15% sebesar 7,5 gram ekstrak bunga pacar air. Untuk komposisi dari minyak zaitun, KOH, CMC, SLC, asam stearat, BHA, pengaroma, dan aquades memiliki komposisi yang sama untuk setiap formula yang digunakan pada formulasi sabun cair ekstrak bunga pacar air. Begitu juga untuk formulasi sabun cair pada ubi ungu, terdapat formula 4%, 6%, dan 8%. Untuk formula yang digunakan pada 4% itu digunakan 2 gram ekstrak ubi ungu dan 3 gram untuk 6% dan 4 gram untuk 8%. Untuk komposisi lainnya seperti minyak zaitun, KOH, CMC, SLC, asam stearat, BHT, pengaroma, propyleng glikol, dan aquades memiliki komposisi yang sama untuk formulasi sediaan sabun cair pada ubi ungu. Nah, di sini hasil uji dari ekstrak bunga pacar air dan ubi jalar ungu sesuai dengan standar SNI. Untuk tabel sebelah kiri merupakan uji ekstrak bunga pacar air dengan perlakuan uji yaitu organoleptik, pH, tinggi busa, kadar air, kadar alkali bebas, dan bobot jenis. Nah, untuk organoleptik, standar SNI dengan hasil yang diperoleh pada pengujian yaitu sama. Dan untuk pH, pada pengujian didapatkan range pH yang masih diperbolehkan dalam standar. Untuk tinggi busa sendiri juga masih dalam range yang diperbolehkan dalam standar, yaitu 13-220 mm. Sedangkan untuk kadar air, di sini pengujian pada formulasi 5% didapatkan hasil yang lebih tinggi dari standar yang diperbolehkan, yaitu 60%. Namun yang lainnya masih dalam standar yang diperbolehkan. Untuk kadar alkali bebas, semuanya sama didapatkan hasil yang di bawah kadar yang dibolehkan oleh standar nasional, dan untuk bobot jenis juga masih dalam range yang dibolehkan. Sedangkan untuk hasil uji ekstrak ubi ungu, di sini dilakukan perlakuan uji yaitu organoleptik, pH, tinggi busa, daya sebar, dan homogenitas. Dan di sini untuk organoleptik, pH, tinggi busa, dan daya sebar juga masih dalam range yang diperbolehkan oleh standar nasional. Dan juga hasil yang dihasilkan juga homogen untuk ke semua formulasi. Dan untuk pengujian terakhir, nilai zona hambat pada sediaan sabun cair dengan ekstrak bunga pacar air terhadap bakteri S. aureus dan zona hambat ekstrak sabun cair dari ubi ungu pada bakteri E. coli. Nah, kenapa kita uji dengan bakteri tersebut? Karena menurut literatur bahwa antosianin juga merupakan senyawa yang dapat dijadikan sebagai penguji antibakteri. Maka dari itu kita uji menggunakan bakteri untuk mengetahui aktivitas antosianin itu ada apa tidak pada sabun. Nah, pada konsentrasi 5%, 10%, dan 15%, rata-rata zona hambat yang dihasilkan yaitu 5,3, 6,1, 6,6 mm. Sedangkan untuk uji ekstrak ubi ungu pada E. coli, konsentrasi 4%, 6%, 8%, dihasilkan rata-rata zona hambat yaitu 9,3 mm, 9,4 mm, dan 9,7 mm. Nah, bahwasannya jika rata-rata zona hambat pada konsentrasi tersebut jika di bawah 5 mm menandakan bahwa antibakteri tersebut merupakan zona hambat yang lemah. Sedangkan jika 5-10 mm merupakan zona hambat yang sedang.
Jika 10-20 mm merupakan zona hambat yang kuat, dan jika lebih dari 20 mm merupakan zona hambat yang kuat, sangat kuat. Nah, di sini hasilnya merupakan zona hambat yang sedang. Nah, dapat diartikan juga bahwa pengujian pada antosianin pada bakteri H. aureus dan E. coli bisa dikatakan bahwa ada aktivitas antibakteri yang terdapat pada antosianin. Kemudian pembahasan kesimpulan. Jadi dari hasil review jurnal kami terdapat kesimpulan yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi stabilitas antosianin ekstrak beras ketan hitam antara lain yaitu jenis pelarut, pH pelarut, suhu, dan waktu ekstraksi. Kemudian yang kedua, cara pengaplikasian ekstrak ketan hitam dilakukan pada tahap akhir setelah semua bahan homogen karena antosianin ekstrak ketan hitam merupakan zat aditif untuk menambah sifat antiseptik dan radikal bebas. Kemudian yang ketiga, untuk uji sabun cair dilakukan dengan pengujian ketinggian sabun, uji alkali bebas, uji kadar air, uji organoleptis, dan uji zona hambat. Terima kasih. Sekian dari video pemaparan hasil review jurnal kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.